Muncak nangkok jera ya. Skarima jera ya. Pertama kali gue ngerti Skarima itu dari temen. Alasan Ana masuk Iskarima? Ana memiliki anggapan bahwa Iskarima itu sekedar pondok tahfidz. Iskarima itu sekedar pondok tahfidz. Tapi saat Ana sudah masuk, ternyata Nama gue Ahmad Hari Muzain, lahir di Jakarta, sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Udah. Nama Ana Muammar Aimanur, biasa dipanggil Aiman. Asal Ana dari Aceh, Banda Aceh. Nyaman nangkok Afrizal Nur Afriansyah. Biasana ya Allah Afrizal. Asalnya dari Madura. nama Zakaria asal dari Pasuruan. Nama Zakaria. Nama saya. Oh iya. Nama saya Muhammad Zakaria Marikar. Bisa dipanggil Zakaria, asal dari Pasuruan. Pertanyaan pertama, menurut Aiman Nur sendiri, Iskarima itu apa sih? Pada dasarnya Iskarima itu adalah lembaga pendidikan. Tapi menurut Ana Iskarima itu bukan cuma lembaga pendidikan biasa. Bukan cuma lembaga pendidikan yang memang Iskarima kan lembaga pendidikan yang program utamanya itu menghafal Quran. Tapi bukan cuma hanya menghafal Quran. Ada pembentukan akhlak, pembentukan mental, pembentukan adab. Kita diajarkan juga di sini cara mengatur waktu dan diajarkan juga agar bisa hidup mandiri. Ya, pokoknya Iskarima itu bukan sekedar lembaga pendidikan biasa deh. Muncak nangkok jera ya. Iskarima jera ya. Pondok tahfidz. Saya dalam ajarah apa ya? Mencetak kader hafid dai mujahid fisabilillah. Pas kia dalam ajar ya pada pendidikan karakter. Pokoknya lebur lah. Kalau menurut gue, Iskarima itu pondok kesadaran. Gimana caranya membuat santri itu sadar? Sadar akan pentingnya tahfidz, menjadi dai, ataupun menjadi mujahid. Dulu saat Ana belum masuk Iskarima, Ana memiliki anggapan bahwa Iskarima itu sekedar pondok tahfidz. Iskarima itu sekedar pondok tahfidz. Tapi saat Ana sudah masuk, ternyata Iskarima itu bukan sekedar pondok tahfidz, melainkan Iskarima yakni sebuah pendidikan yang mengajarkan kepada seluruh anak didiknya karakter mujahid, karakter dai, dan karakter hafid. Dan di sela-sela itu semua, Ana menilai Iskarima ini lebih menekankan pada pendidikan kepemimpinan. Pertanyaan kedua, bagi Afrizal, dulu waktu kenal Iskarima itu gimana sih ceritanya? Kok bisa tahu Iskarima? Jadi cara tanah jera. Engkau tahu Iskarima jera dari kak kelas pas SMP. Kan SMP nangkok banyak kak kelas nangkok saya Edina. Nah, jadi engkau tahu dari desa pas ya ibu nangkok jera nyari-nyari internet. Pas marana ya tahu lah Iskarima arang Arya. Ya, arah. Pertama kali gue ngerti Iskarima itu dari temen. Jadi gue kelas terakhir, kelas 3 SMP. Gue masih bingung. Karena gue udah dibebasin mau pilih kemana aja. Pilihan gue 2. Mau ke negeri, apa cari tempat lain. Akhirnya gue survei ke teman-teman. Survei gue nemu namanya Iskarima. Iskarima apa? Gue tanya-tanya yang lain, ternyata ya pondok tahfidz. Akhirnya gue setuju. Gue coba daftar masuk sini. Panjang ya. Dulu itu pas Ana masih SD, ceritanya itu Ana diiming-imingi Abiana gitu. Diiming-imingi Abiana bahwa pas itu Ana punya mas pupu. Nah, mas pupu Ana ini Masya Allah bacaannya bagus, pinter bahasa Arab, terus sudah bisa ceramah,
hafid lagi. Ana mulai diiming-imingi itu loh, kayak si mas ini Masya Allah, si mas ini bisa bahasa Arab, si mas ini hafid. Nah ternyata usut punya usut, ana juga dikasih abi ana tahu kalau misalnya mas ana ini dari Iskarima. Nah abi ana mulai doktrin. Nah mulai mau ke SMP, ana sudah punya tekad, ana sudah punya azam, ana ingin masuk Iskarima nanti saat SMA-nya. Ceritanya cukup panjang. Dulu pas masih kelas 1 SMP, itu di masjid sesudah sholat Isya, ana ngobrol bareng abang kelas ana. Beliau itu sekarang di Imtak. Nah, beliau itu mengenalkan Iskarima kepada ana. Nah, antara lain Iskarima itu diceritakan ya program hafal Qur'annya, lalu ada program madrasah di jurusan IPA. Di situ ana mulai tertarik. Di situ ana mulai tertarik terhadap Iskarima. Lu tuh setelah lama di sini ya, alasan lu masuk Iskarima itu apa sih? Kalau pertama kali alasan gue masuk yang pasti itu gue pengen ngafalin Al-Quran, pengen jadi hafid. Pertama soalnya gue waktu kecil, waktu SD itu pengen. Nggak tahu kenapa, kayak gue gara-gara lihat ini deh. Apa? Hafiz Indonesia itu. Nah, gara-gara lihat itu gue jadi pengen lah ngafalin Al-Quran. Tapi gue SMP kan nggak keterima di Pondok Tahfidz. Akhirnya gue SMA coba, alhamdulillah. Itu alasan pertama gue ngambil Iskarima. Kedua mungkin ada. Kalau setelah masuk sini baru beda lagi. Alasannya bertambah tentunya. Yang paling jelas gue ingin membawa Islam ini, mengangkat Islam ini kembali ke masa kejayaannya. Alasan pertama, dan insya Allah ini alasan seluruh santri Iskarima, yakni hafid. Tapi setelah anak masuk sini, anak kepingin jadi pribadi yang berilmu, pribadi yang hafal Al-Quran, dan pribadi yang memiliki karakter yang baik dan bisa memimpin di masa depan kelak. Amin ya Allah. Alasan ana masuk Iskarima, alasan ana untuk masuk Iskarima itu ya tujuan utamanya itu pasti untuk menghafal Quran. Tapi itu hanyalah tujuan utama. Banyak juga tujuan lainnya yang harus untuk dicapai. Antara lain ya untuk mencari karakter, jati diri, untuk meningkatkan kualitas diri dan mengupgrade diri sendiri. Ya, itulah. Alasan saya pertama mesti jarak rank orang-orang denak mesti nyari Quran. Saya pertama mesti Quran. Selanjutnya ya banyak sih manfaatnya denak jarak. Ya antara lain apa ya? Nah dari karakternya pas dari monkok tibik jarak nyari bela diri, dari berkuda memanah musuh sapala. Pertanyaan keempat, siapa orang yang paling menginspirasi bagi Zakaria? Ustaz Syihabuddin. Beliau Masya Allah, ana kenapa menjadikan beliau inspirasi? Yang pertama, beliau sebagai kiai Pondok Iskarima, tapi beliau juga mempunyai peran yang besar di masyarakat, terutama di Karanganyar ini. Beliau bisa berdakwah kepada kalangan yang awam bisa, pada kalangan yang berilmu bisa, kepada santri-santri juga bisa. Dan teladan yang paling ana tekankan pada hati ana kepada Ustaz Syihabuddin, yakni sifat kerja keras beliau. Terinspirasi. Ana itu dulu pas sebelum masuk Iskarima ya belum terlalu banyak tahu ustaz-ustaz di sini. Jadi yang paling pertama kali ana inspirasikan itu ya Mas Wafi Siddiq.
Lalu setelah Ana masuk ke Iskarima, Ana lumayan mengenal banyak orang. Antara lain ya, Ana suka dengan karakternya Pak Kiai Syihabuddin. Lalu Ana juga menginspirasikan atau mengidolakan beberapa masyayikh di sini. Seperti Syekh Ramadan, karena Syekh Ramadan adalah murid langsung Syekh Shalih Al Utsaimin. Pak Yai Syihabuddin. Walana orang ngajara ilmu luas, terus ya akhlaknya lebur ke masyarakat terbuka. Nah, jadi engkau seneng dari di sana. Pas engkau ya terus jadi enggak rual. Se ilmuna banyak, pas nyaman ke masyarakat, lebur kok ke masyarakat, seneng, sosial lah nyaman. Kalau yang menginspirasi, kalau menurut gue pertama pasti Ustadz Syihab. Itu menginspirasi banget. Maksudnya dari segi apa? Dari cara hidup beliau, cara beliau mengajarkan kita, itu semuanya menginspirasi. Selalu ada inspirasi-inspirasi baru. Kedua, kalau dari santri waktu gue tahasuss itu yang menginspirasi banget itu Mas Aan menurut gue, angkatan 15. Beliau sekarang nggak tahu di mana. Kenapa kok sangat berkesan Mas Aan? Karena waktu itu Mas Aan itu kalau gue misalkan ngeluh atau gimana, Mas Aan itu selalu memberikan motivasinya. Terutama waktu kita karantina bareng. Jadi gue karantina, gue keteteran rafidnya, ada beliau di situ. Beliau selalu, wes jajal sih, coba dulu. Selalu memotivasi untuk tidak berhenti. Pertanyaan kelima, Aiman Nur itu selama ini kan di Iskarima itu pasti memiliki banyak pengalaman lah. Boleh diceritakan nggak pengalaman yang paling berkesan bagi Mas Aiman Nur? Wah, mantep nih, Ana suka. Dulu kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan, itu pas apa ya? Pas pendakian Gunung Lawu. Di pendakian Gunung Lawu ini, Ana cukup tertarik dan merasa excited ya. Ya karena teman-teman Ana yang mengajak Ana mendaki Gunung Lawu. Perlahan-lahan sampai puncak dan turun seperti teman-teman biasanya. Ya ada beberapa teman Ana yang turunnya itu dengan cara sprint, loncat. Tapi Ana sendiri ya tidak ingin melakukan seperti itu. Kenapa? Ya karena Ana orangnya ingin tadabur alam ya, tadabur alam. Masya Allah. Pengalaman berkesan mon kok jera pas ujian tahfidz. Ujian tahfidz dia kan 1 tahun 2 kali. Nah, pas ujian tahfidz dia nggak nawona kok saare jera ngaji malah loh. Nyaman rasana. Pas dia kok nengku pokoknya nyaman sarah pas ujian tahfidz jera. Saare ngaji pokoknya ya meski ya area lain jera ngaji tapi pas ujian tahfidz ya dari mare subuh mare jaga lah kalau telok sampai malam ngaji malah loh. Kalau menurut gue yang berkesan banyak, cuma ini gue ceritain aja salah satunya ya dari Sapala mungkin. Jadi ceritanya waktu itu hujan-hujan, kita lari siang, lari Rabu, pas itu lari Rabu, setelah lari Rabu, Kamis, larinya Kamis pas itu, lari, setelah lari itu ada pengambilan baju sitaan. Gue di situ ikut kan, karena baju seragam gue itu disita. Tapi pas lagi periksa kerapian, di situ gue mainan tangan begini, tiba-tiba dari samping ditendang sama Mas Izur. Itu salah satu berkesan lah menurut gue, karena iya pas itu lagi hujan, kita lagi ngelamun, tiba-tiba ditendang dari samping kan sakit juga, kaget. Jadi gini, dulu ini pertama-tama sekitar 3 bulan awal Ana masuk Iskarima. Saat itu mau diadakan yang namanya acara camping. Nah, setahu Ana dulu camping saat di SMP itu ya nanti bawa baju, di sana mandi, di sana senang-senang dan seperti camping-camping yang lainnya lah. Tapi ternyata saat acara dimulai di Iskarima kan membentuk pribadi yang berjiwa mujahid. Nah, salah satu caranya yakni mendidik anak didiknya
untuk berjiwa mujahid kan. Nah, itu ternyata tidak ada mandi di sana. Nah, itu sangat mengena di hati saya. Karena saya sudah bawa baju banyak saat itu. Berapa hari? Pas itu 2 hari 1 malam. Nggak banyak sih bajunya, maksudnya sudah bawa 2 gitu. Tapi ternyata nggak dipakai. Be a success person in dunia and akhirat. Selalu berusaha menjadi yang lebih baik sampai hembusan nafas yang terakhir. Moto. Kalau Anda bisa, kenapa saya? Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Mantap.